Ya, ketika inputnya sudah nanti ya langsung bisa kayak step by step tinggal plug in doang. Kayak ini kan tinggal masuk doang nih, kayak udah enak kan. Paling kalau besok atau nanti ya bedanya kayak tebalasnya tuh biasanya nggak diketahui, kayak ada dua tebal terus kita cari yang paling tipis, habis itu lihat tabel gitu sih. Nah tadi kan udah sampai kita menghitung PN kan, sedangkan di nomor oh iya di nomor dua tuh kan sampai dia tuh yang jadi tuh gaya tarik maksimum yang dapat dipikul oleh sistem struktur tersebut. Nah, tadi kan 1228 sama 1720. Dia tuh dikali dengan kalau bagian leleh LRFB-nya itu sebesar 0,9. Sedangkan bagian fracture LRFD-nya 0,75 sama di 105 dan untuk fracture dapatnya 1290. Untuk ASD harusnya tuh yang leleh itu dia tuh dibaginya 1,6 berapa ya? 1,63 kalau nggak salah. Ini typo ya. Bentar, saya cek terlebih dahulu. 1,6 berapa? 1,67 dari ini harusnya 1128 dibagi dengan 1,67 dapatnya ya sekitar harusnya ini berarti lebih besar lagi dong karena ini dibagi dua aja dapat 615 dan untuk kondisi frakturnya dibagi dengan dua dapatnya 860. Kita cari data yang paling kecil itu adalah kayak kapasitasnya berarti ini berarti dia tuh dari segi RFD dia tuh dapat memikul 1105 kilonewton. Dari segi ASD dia dapat memikul 614. Kenapa yang dipilih ini dibandingkan dengan kondisi fracture 1105 lebih kecil daripada 1260 yang diambil ialah yang paling kecil dan bagian ASD juga begitu begitu pun sama. Makanya di sini kita masukinnya seperti ini nih. Nah, soal dua udah selesai juga, kita masuk soal tiga. Soal tiga soal tiga tuh D sama dengan 0,4 hitung lagi di nomor 2 kan kita udah ngitung nih 1105 sama 614 kan udah menemukan udah memperoleh kayak apa yang buat diperlukan untuk nomor 3 makanya rumusnya itu dimasukin lagi nih dari 1105 ini ini dimasukin ke sini 0,4 ya tinggal masuk aja sih 1,2 D tambah 1,6 dikali 0,4 dapatnya 1,6 D sama dengan kenapa 1,6 D? Gini, 1,6 dikali 6, bentar, jangan-jangan salah ya Bang. 1,6 dikali 0,4, 1,6 kali 0,4, 0,64. Berarti salah dong. Jadi ini harusnya berarti 1,6 kali 0,4 harusnya 0,6, 1,2 tambah 1,0,64. 0,64 dari mana? Dari 1,6 dikali 0,4 ya. Jadi ini tuh ini nih perkalian ini hasilnya ini. Habis itu sama dengan ditambahin sama dengan 1,84 kan. 1,84. Berarti ini harusnya 1,84. Ini salah. Harusnya yang benar. Berarti untuk nilai D sama dengan 1105 dibagi 1,84. Coba kita cek pakai kalkulator. Dapatnya ialah 600 tepat. Dari ini harusnya 600. Untuk nilai L-nya karena dia 0,4-nya ya udah tinggal masukin aja 0,4 dikali 600. Berarti dia harusnya 150-an lah harusnya ya. 0,4 dikali 600 240. Berarti ini harusnya 240. Nah, untuk sisi ASD karena dia cuma penjumlahan dead load plus left load ya udah karena dia perbandingannya 0,4 sama dengan D plus 0,4 D sama dengan 1,4 D. Akhirnya ya udah 614 sama dengan 1,4 D terus D sama dengan 614 dibagi 1,4 dapatnya 438.
Setelah itu lakukan hal yang sama, yaitu dikali dengan 0,4 dan ditemukan untuk L-nya sama dengan 175 kilonewton. Tapi ini salah ya, ini kan harusnya kan 1228 dibagi 2. 1228 dibagi 1,67. Itu berarti harusnya sekitar 735 sih. Ini itu typo, sorry, sorry. Ini harusnya 735. Kalau 735 ya udah kayak ya udah jadi kan 735 dibagi 1,4 525 gitu sih. Jadi untuk sampai 3 seperti itu kira-kira. Sampai sini ada yang masih ditanyakan, boleh via chat atau langsung seperti itu untuk menghemat waktu. Oke, saya hitung 3 kali. Kalau nggak ada lanjut berarti ya 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke materi eksentrisitas. Di sini eh, saya paling ngejelasin dari PPT yang kemarin sih, karena kayak buat menjawab soal 4 dan 5 juga saya juga belum tahu pasti dibandingkan sesat semuanya. Jadi kita cari yang pasti. Kita bahas soal kemarin kenapa hasilnya seperti itu. Ini lebih jelas harusnya ya. Ini. Tadi udah 5 deh. Oke, 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 oke. Ayo, silakan kalau mau SS. Sudah ya, Ran ya. Nah, apa bedanya materi eksentrisitas dengan sebelumnya? Sebetulnya eksentrisitas tuh bedanya tuh kalau dia itu tuh bener-bener nggak ada jarak dengan CG. Dia tuh bener-bener lurus ini kan. Makanya dia tidak punya jarak sehingga tidak ada momen. Bandingkan dengan ini, dia kan CG itu artinya titik beratnya itu kan lokasinya di sini kan. Sedangkan sedangkan gayanya itu di sini. Akhirnya dia punya jarak ke sini, maka timbullah momen. Oleh karena itu, kita harus menghitung faktor eksentrisitas. Langkahnya sebenarnya tuh dari soal itu udah sangat mengcover ya, udah mengakomodasi semua langkah-langkah kayak ketika kita hitung eksentrisitas, ya prosedurnya atau tahapannya seperti ini. Pertama nih, kita cari CG. Nah, CG kan, CG rumusnya tuh B kuadrat per 2B plus D terus D2. Ini dari mana? Ini tuh dari sini nih, tabel sini. Dari tabel ini. Bentuknya seperti ini kan tadi kan. Gini. Makanya kita pakai yang ini nih. B kuadrat 2B plus 2. B kuadrat per 2B plus D min B per 2. Nah, untuk lebih jelasnya tuh, ini tuh komponen buat X. Nah, si D per 2 komponen buat Y. Jangan sampai salah ya. Makanya di sini nih, tinggal masukin lah. Nah, B itu yang bawah. Bawahnya kan 5. D-nya itu yang tegak sama dengan 10. Sama dengan, ya udah masukin 5 kuadrat per 2B per 10. Ini untuk X-nya. Dapatnya berapa? 1,25. Untuk Y-nya, dia cuma D bagi 2 5. Kayak ini juga bisa dilogika sih. Misalkan ada bangunan seperti ini kan. Ya pasti titik beratnya di tengah-tengah sini dong. Di sini kan. Nah, di sini. Karena di sini tuh lebih berat, kirinya lebih berat. Tapi ini nggak penting sih, karena kan dari tabel ya tinggal input doang. Jadi nggak perlu. Nah, setelah ketemu CG, kita mencari jarak jarak gaya ini ke CG kan. Misalkan kan ini kan CG-nya udah diketahui nih 1,25 sama 5. Misalkan di sini nih, ini di sini tuh CG nih. Nah, nah berarti dari gaya
dari P ini ke C itu jaraknya berapa? Eh, ini adalah nilai E. E sama dengan 8 inch plus 5 min 125. Kenapa bisa 8 plus 5? Ya karena dari sini ke sini kan 8. Dari sini ke sini sama dengan 5. Tapi CG-nya kan tadi kan 1,25. Makanya dia perlu dikurangi dengan 1,25. Dapatnya 11,75. Oke, seperti itu. Ini yang dicari. Terus kita untuk IP. IP itu dari tabel juga. Jadi kalian nggak usah repot-repot. Tinggal siapin contekan atau cheat-sheet dan lain sebagainya. Nih, tabelnya kan ini kan. Sama dengan 2B plus D. Nih, jadi kalian tuh ini X. Ini buat nyari X sama Y. Yang sebelah sini buat nyari inersia polar. Seperti itu. Tinggal dimasukin nih kayak 2B plus D pangkat 3 per 12 min B kuadrat per B plus D pangkat 2 dan lain sebagainya. Masukin dapatnya 385. Habis itu kita nyari CX. CX apa ya? Benar-benar. CX 5,15. Oh iya, paham, paham, paham. Iya. CX sama CY itu jarak dari terjauh ke titik berat. Misalnya gini nih, kan X-nya ke sini kan, dari sini ke sini kan. Ini kan dimensinya 5. Berarti jarak terjauh titik berat kan di sebelah sini nih. Sini kan, berarti kan ini 5 kan. Sedangkan CG-nya di sini nih, di bawah sini. Berarti dia punya jarak dong. Makanya dia di sini sama dengan 5 dikurangi 1,25 sama dengan, jadi jarak dari jarak sini ke sini tuh sama dengan 3,75. Sedangkan untuk CY, nah dia kan 10. Karena kan dia kan gini kan, kayak 10 kan setengahnya berapa nih? Dia tuh kan kayak bener-bener pas di tengahnya kan. Karena di sini nih, karena dia tuh Y-nya kan tadi nilainya 5. Ya udah C-nya sama dengan 5 setengahnya gitu loh. Kayak jarak dari terjauhnya ke titik berat. Sedangkan kalau si CS kan dia 5, tapi karena dia tapi masuk logika juga ya kalau misalkan ini kayak 10, ini 5 5 dikurangi 1,25 sama dengan 3,75, terus Y-nya sama dengan 10 10 lagi juga. Ininya sih kayak dari terjauh ke C gitu berapa? Y kan sama dengan 10 kan. Misalnya nih kita asumsi kita ngambil si Y-nya tuh di sini nih. Nah, terjauh ini kan terjauh, ini terjauh. Nah, ke C berapa nih jarak ininya? Dari sini ke tengah kan sama dengan 5. Kalau si E gimana nih? Di sini kan 5. Dari sini kan butuh jarak 3,75. Makanya dapat seperti ini. Habis itu kita langsung akarin buat cari C kayak akumulasinya gitu sama dengan dapatnya 6,25 in sama dengan CS kuadrat plus CY kuadrat 6,25. Habis itu kita masukin lah PX per L. Nah, kenapa PX-nya 0? PX-nya 0 karena ini gayanya seperti ini. Karena dia kan nggak, nih, PX itu kan bentuknya gini nih. PX itu kan bentuknya gini kan. Sedangkan ini cuma gayanya cuma lurus doang ke bawah. Makanya dia tidak punya komponen PX. Makanya PX sama dengan 0. Dia kan adanya PY kan, dibagi dengan L. L itu apa? L itu akumulasi dari sambungan lasnya. Di sini kan di bawah 5 mm. Ini apa ya? 5 kips, yang atas 5 kips. Yang sebelah kiri sama dengan 10. Sama dengan di sini 20 kan. PY-nya dari mana? PY 40. PY 40 dari ini. P-nya kan 40 kips. Dibagi dengan panjang lasnya sama dengan 40 dibagi dengan 20, dapatlah 2 kips. Nah, kalau kalau si RMX dia tuh enak tinggal masukin doang nih. Kan P dari soal. E tadi kita udah ngitung kan. E-nya tuh sama dengan 11,75. Nah, si C-nya juga 5. Nah, terus kalau ini 11,75 dari mana ya? Kita belum belajar ini. Bentar-bentar. RP RMX dia tuh harusnya kan momen ya, P kali RMY. Kalau CYCX kan dari tadi kan, dari apa tuh? Dari yang di atas ini kan 5 3,75.
Kalau ini 1,75, eh, oh mungkin gini nih. Oh dari sini nih, dari sini. E-nya kan tadi juga udah ngitung kan, sama dengan kayak 8 tambah 5 min 125. Jadi itu E merupakan jarak P ke CG. E itu sama dengan P ke CG kan. Ya udah masukin di input doang. 40 dikali 11,75 dikali 5 dibagi 385. Dapatnya 6,10. IRM-nya juga dapatnya 4,57. Jadi bedanya di mana? Bedanya cuma di sini doang sih, di CX sama CY. Jadi kalau CX sama CY-nya udah benar, enak kayak harusnya udah benar. Setelah itu tinggal apa? Tinggal akhirin doang. Karena RPX-nya 0, ya udah masuk aja 0. Terus RMX-nya kan tadi 6,10. Gini, 6,10. Terus plus RPY sama dengan 2. Dari mana duanya? Dari sini. RPY. RMY kuadrat dari mana? 4,5 dari sini. 4,57 pangkat 2 sama dengan 48,97. Ini kalau misalkan PX-nya nggak ada, gimana kalau misalkan besok tiba-tiba ada atau gimana gitu kan? Kapan PX itu ada? PX ada ketika gayanya miring seperti ini nih. Kalau miring gini, berarti nanti ada PX ke kanan gini. Oh, kalau kayak penguraian ansruk sih, ada ke bawah sini, terus ada yang ke kanan. Itu. Jadi ininya positif, ininya negatif, PX-nya nanti negatif. Nantinya berarti ini di sini sama dengan min PX per L. Kalau misalnya gayanya ke arah kanan, berarti dia nanti ke bawah sama ke kanan. Berarti PX-nya positif. Nanti nggak nol. Jadi bedanya cuma di sini RPX RPY. Karena kalau dilihat dari M di RMX RMY nggak berpengaruh. Karena ini kan yang gerak si momen kan. Kalau ini kan yang gerak tuh kayak masih apa ya? Jadi tuh ini tuh dari ini tuh kombinasi geser, ini tuh kombinasi dari momen. Jadi itu dia tuh udah dikali jarak. Kalau ini kan cuma kayak gayanya doang loh. Ini tuh cuma gaya dibagi kalau ini gini. Kalau gaya dibagi dengan kayak panjang lasnya. Sedangkan kalau misalkan momen dia dibagi dengan inersia polar seperti itu. Udah sih, habis itu masukin persamaan dapatlah si R 8,97. Nah, kalau misalkan kalian ditanya kayak jika L per D 0,8 atau dan lain sebagainya, kalian masukin kayak tadi. Kan RN ini kan udah diketahui nih RN-nya kan. Ya udah kalau misalnya disuruh AS dan lain sebagainya ya kalian masukin aja kayak dikali 0,75 gitu kan untuk LRF di 8,97 dikali 0,75. Terus ASD sama dengan 8,57 dikali eh, tadi bagi 2 sama dengan seperti itu. Habis itu kayak masukin seperti tadi. Karena ini dalam chips makanya dia hasilnya dikit. Gitu sih. Udah kelar sih materinya. Tinggal bagaimana kalian berlatih dengan cepat seperti itu. Lil, gue mau nanya dong, Lil. Oh, benar-benar. Gimana, Bang? Coba Lil, kalau bebannya lu bikin miring, abis itu Kalau bebannya cari itu sih ada dua peluang sih, Bang. Bentar, bentar, bentar. Ini nih. Itu tuh beban tuh kan kalau misalkan besok bebannya miring seperti ini kan. Oh, misalkan ini yang miring ke kanan deh. Ini yang miring ke sini nih. Maka kan kayak penguraian gayanya tuh seperti ini. Ada yang ke bawah, ada yang ke arah kanan. iya maksudnya pakai lu kerjain pakai angka itu Lil, bisa nggak? Gimana, Bang? Ih, apa laptopnya kecil banget suaranya? Kerjain pakai angka 40 kIPS Lil. Bisa nggak? Enggak, kan biasanya kan di sini ada sudutnya, Bang. Di sini kan ada sudut nih. Misalkan sini berapa sudutnya 30 derajat. Berarti si PY ini sama dengan 40 dikali cos 30. Kalau si PX sama dengan 40 kali sin 30. Kenapa cos? Karena kan cos itu yang dekat dengan sudut. Ini kan dekat kan, sebelahan doang ini.
Kalau si PS kan dia harus nyebrangin si gayanya ini. Makanya di sini dia pakai sin PS pakai sin. Tapi ya kalau misalkan sudutnya yang ditaruh di sini ya beda lagi. Cuma kayak konsep matematik sih. Ini kan tapi intinya si PX sama PY nilainya positif semua. Jadi ketika di input di sini PS-nya positif, PY-nya positif. Di sini pun juga nanti ininya positif. Ininya positif nih. Kalau misalkan gayanya arahnya kayak gini, otomatis nanti kan pengurangannya seperti ini. Si PY itu pasti positif, tapi oh oh salah tadi berarti kan ini positif, terus ini si PS-nya juga positif. Karena kan jarum jam ini kan berarti arahnya ke sini arah jarum jam, ini searah jarum jam. Jadi positif semua. Tapi kalau yang tadi karena si PS-nya itu kan dia kayak berlawanan, si PS-nya nanti negatif. Jadi P-nya positif, PS-nya negatif. Jadi untuk yang kasusnya dia tuh miringnya ke sini, arah kiri, berarti nanti PS-nya sama dengan negatif. Tapi P itu selalu positif. PS-nya paling yang berubah. Gitu sih, Bang. Berarti eh cos 40 dibagi sama L-nya itu, Lil. Enggak, nanti besarnya P itu sama dengan ini apa sih? Tulis saya, Lil. Penulisannya gimana? Jadi itu nanti misalkan ini kan 30 derajat di sini nih. PX di sini berarti PX sama dengan 40 kali sin 30. Sin 30 berapa? Sama dengan setengah. Ya udah berarti si PX-nya sama dengan eh bener deh ini kan PX. PX sama dengan 20. Nah, si PY kan cos cos berapa tuh? Cos 30. 40 dikali nggak tahu berapa hasilnya lagi. Berapa ini? Setengah kali 3 kalau nggak salah. Ini. Ini besarnya PY sama PS seperti ini. Tapi ya nanti tergantung kayak kalau dia juga arahnya di mana dan sudutnya taruh di mana gitu sih. Karena kalau misalkan sudutnya ditaruh di sebelah sini, ya nanti berubah lagi. Yang PY yang pakai sin, yang PX yang pakai cos. Itu. Pokoknya urutannya tuh kita cari CG, cari E, CG sama E kan kayak pakat kan CG, E terus IP. CG sama IP itu dari soal. Kita cuma cari E, habis cari E, cari CX, CY, udah. Itu akan input semua. Karena kan ini kan tinggal dari CX, CY tinggal diakarin. Ini juga L dari soal. PX kan kayak kita ngitung dari sini nih, PX kan dari sini kan. Rumus ini. Terus PEC juga P dari udah diketahui kan ini. Terus ini juga udah diketahui. Oke. Lil, ke RPY yang tadi dah, Lil, yang lu ketik, Lil, yang lu tulis. Itu dikali setengah pangkat, setengah akar 3 dari mana, Lil? Itu kan cos 60 Bang. Cos 60 kayaknya setengah kali 3 deh. Oh, itu. Ini tuh RMX. RMX.
Oke, apakah tidak ada pertanyaan lagi? Oke, mungkin untuk mentor ini terima kasih segitu saja. Terima kasih juga yang udah join. Karena besok ada dua matkul. Mungkin saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Makasih Lil. Oke.